Oke sahabat Indonesia, dimanapun juga Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya berkesempatan berkunjung ke kebun apokat milik sahabat saya, Yanto dari ITB. Kemudian istrinya juga sahabat istri saya dari psikologi UI. Mereka punya passion, punya minat yang besar untuk berkebun, dan hari ini saya melihat sendiri kebunnya yang dikelola, dirawat dengan menggunakan pupuk dan obat-obatan, semuanya organik, tidak ada obat kimia, dan hasilnya pohon-pohonan juga tumbuh dengan baik. Jadi sekali lagi kita tetap bisa menggunakan bahan-bahan yang sifatnya organik untuk tanaman apokat dan juga untuk tanaman buah yang lain. Tanaman ini baru berumur 1 tahun dan tingginya sudah ada yang mencapai 2 meter. Ya, mudah-mudahan tahun depan atau 2 tahun sejak ditanam sudah bisa dinikmati buahnya, insya Allah. Itu untuk 4 pohon kok. Sekarang 4 pohon. 10 kilo lah. Sampai. Iya. Iya, berarti 12. Kan 38 kilo cukup lah ya. Ya 5 ke 8 ya, plus minus lah. Nah, ini kalau dikatakan kalau tumbuhnya ini kan tumbuh terakhir sini nih. Nah, kalau pertumbuhannya itu lebih dari sejengkal, artinya udah subur. Maksudnya gimana guys? Apa? Ini kan pertumbuhan terakhir berhenti di sini. Di sini atau ngitungnya atau di sini? Ya di sini. Oke. Kemudian kan dia numbuh. Ini pertumbuhan terakhir di sini kan. Iya. Nah, kalau pertumbuhan terakhir itu lebih dari sejengkal, tanahnya udah subur. Biasanya cuma segini gitu. Per minggu apa? Ngitungnya Nah, berapa? pertumbuhan terakhir aja. Oh. Sampai ini jadi hijau nanti. Oh, sampai jadi hijau. Sampai jadi hijau. Kalau ini kan sampai 30-40 cm nih. Nah, berarti tanahnya udah Top bagus. ya. Ini tanahnya dibanding Cililin gimana, Pe? Beda ya, Pe? Kalau lihat bentuknya Pak, kebunnya sama Pak. Sama ngeprul ya? Kalau disiram, ini cepat. Cepet hilang ya? Cepet ya. Iya, bener sama. Ini kalau hujan, tadi malam hujan, kena matahari sejam gitu udah kering. Oh iya, sama, Bro. Berarti ini kuncinya memang di pupuk dasar. Ya. Pupuk dasarnya nahan air juga meren ya di bawah ya. Bibit dari mana kemarin beli dulu? Dari Pak Haji Yunus, Depok. Oh, Depok. Ya yang Kukusan. Yang itu apa namanya itu? Bibit alpukat Miki itu. Miki. Ya. Berapaan di situ? 50 50 ya. sama 100. Yang ukuran berapa? Yang segini. Yang tak 60 tanam sentian ya? Yang tak tanam itu. Oh. 100.000. Itu baru nanam. Jadi kalau ini udah seneng lihat begini. Iya, ini baru lihat tunasnya aja udah seneng kalau lihat Stuck. buahnya malah. Jadi apa namanya tuh? Ini kalau gue segini ya, udah berani tes beberapa bunga yang sehat banget ya kayak gini nih. Apalagi tuh lihat batangnya ini udah gede kan? Tuh. Stabil banget, Pe. Ya bisa buat 5 butir gitu. Jadi kan kalau 5 butir hitungan dari daun juga dengan batang pohon imbang. Iya. Sehat loh. Itu Cililin di itu aja siapin lo, Bang. Iya. Enggak. Bersih. Itu nggak perlu 30 kilo antara 8 kilo. Enggak, Pupuk kandang. 10 kilo lah paling harus. Paling Maksudnya. banyak 10. Paling banyak Itu paling 10. banyak. Kan dicampur sama tanah. Iya. Maksudnya Pak, kalau hitungan pakai banyak itu kapasitasnya, berarti kan pemupukannya jarak 1 tahun. Iya. Baru ngambil Bisa lagi. ngambil banyak itu. Ini yang kecil-kecil baru tanam apa? Baru tanam. Ini yang harga tadi 50 atau 100? 100 ya? Oh iya, batangnya. Kemana yang kecilin ini? Tanam Yamagata. Sekitar usia tanam baru 1,5 bulan. Ini berapa lama ini udah usia? Iya. Ini juga 1,5 bulan. 1,5 bulan. Oh iya, saya tahu gini. Ini harga 100 karena lihat batangnya, Be. Iya.
bukan batang yang Batang kecil yang hijau. Nah. Ya. Maksudnya sudah stabil. Jadi ceritanya berkebun di sini nggak sengaja, Mas. Gimana? Awal tahun lalu Januari itu ada temen SMP yang 45 tahun nggak pernah ketemu. Nah. Tahu posting di WA grup. Ada keluarganya sakit mau jual tanah. Udah, langsung tak lihat masih kayak gitu tuh. Iya. Tapi kok seneng gitu melihatnya, kok enak. Kayak gini lah ya, kira-kira ya. Oh, kayak gitu. Kok enak gitu. Langsung hari itu juga deal. Tanahnya memang segini, 3,5 hektaran. Enggak, waktu itu cuma 2 hektar. 2 hektar. Yang lama ini, yang hijau ini. Terus tak bikin rumah. Terus itu kebun singkong tak ambil alih 1,5 hektar lagi. Udah. Habis begitu tak babat bingung mau nanam apa. Itu mantap, idenya langsung ke alpukat ya. Iya, udah pilihannya udah bener. Iya. Karena banyak orang itu. milih-milih keliru campur aduk. Ah. Campur aduk misalnya alpukat juga alpukatnya campur aduk. Ini kan Berarti lu riset googlingnya itu pas. Cepet-cepetan aja udah. Cepet-cepetan aja udah. Oh, tanahnya udah siap soalnya kan. Udah pertama nanam maksudnya langsung pilihan yang tepat gitu maksudnya. Bagus lah kita ramanya kan. Gini, kenapa kemudian milihnya udah pakainya organik aja kohe? Saya pengen memang kalau begitu bertani saya sama istri saya bilang kita pakai organik aja deh. Walaupun mungkin nih satu pertumbuhannya lebih lambat daripada pupuk itu awalnya. Kemudian hasilnya mungkin lebih sedikit. Tapi ternyata enggak ya. Iya. Ternyata enggak. Kalau usia berarti 11 bulan ya? Iya. 11 bulan udah segede-gede gini mau udah top. Iya, Top. contoh kita aja lihat panen itu yang 2 tahun tanam yang lemon itu organik. Iya. Pokoknya per fase itu 2 minggu ketiga itu udah bisa 2 ton 1 ton. Nah dulu kan gila-gilaan. Hamanya, uletnya tuh gila-gilaan. Kan bekas hutan kayak gitu. Iya. Jadi 3 bulan pertama itu satu pohon bisa 10-20 ulet. Miki kena ngantem. Iya. Nah, bukan ulet Miki. Ulet dari semak-semak aja. Oh, tapi ngantem ke daunnya Miki apa enggak? Iya, nempel. Ulet macam-macam lah pokoknya. Belum ada ulet alpukatnya, ulet macam-macam. Nah, waktu itu kan teman-teman udah mikir, udah semprot aja pakai decis, pakai itu. Ya. Kita mah enggak. Pakai apa? Pakai jamu-jamuan. Akhirnya sekarang paling satu pohon, satu ulet. Ya. Jadi kalau pakai jamu tidak mematikan ulat tapi ngusir. Iya. Iya, tempatmu bukan di sini. Ya. Itu falsafah Jamu apa gitu. falsafah Banten itu. Cuman jamunya jamu apa gitu. Jamunya bukan anggur orang tua ya. Tapi ini alirannya Pak, berarti udah ke sana ini. Iya, ke kidul. Ke kidul. Kenapa Aliran gitu? pertaniannya berarti. Enggak, Udah hebat. 2 minggu lalu saya kan baru ke Cipta Gelar. Jadi di sana itu komunitasnya di dalam bertani berkebun menggunakan kearifan lokal. Jadi tidak tergantung pada pupuk-pupuk luar, insektisida, pestisida luar, enggak sama sekali. Nah, salah satunya yang saya kaget itu adalah tanaman kebun lemon organik gitu. Dari awal sampai dengan sekarang nggak sama sekali menggunakan pupuk ataupun insektisida, pestisida kimia gitu. Dan ternyata si hasilnya itu bagus banget. Satu, yang kedua dia juga tidak homogen. Jadi ada lemon, kemudian ada kopi. Terus kadang-kadang beberapa tempat jagung. Nah, terus sebagian juga pinggir-pinggir itu digaris pakai serai wangi. Itu juga mungkin yang membuat lalat buah pada nggak masuk nih kali. Pengalihan. Nah, saya di situ gulutan itu saya bikin untuk nanam jahe. Karena situ bekas pohon singkong. Tanahnya kan kurang bagus. Jadi sambil nanam jahe, sambil mupuk, sambil mengembalikan kondisi tanahnya lagi, bagus lagi, saya tanam jahe. Toh itu di sela-selanya kan,
1 tahun aja masih ada jarak gitu kan. Jahe kan 1 tahun udah panen. Iya. Jadi saya perkirakan dua panen ya udah selesai jahenya, habis itu alpukat aja. Bukannya sekarang ada alpukat juga di sela-sela aja? Alpukat dulu pertama. Ah. Kemudian diantaranya saya tarik Oh, jahe. kayak di gulutannya ya itu ya. Ada gulutannya. Masih ini karena toh jahe akarnya kan nggak Akarnya hanya kemana-mana. 20 Iya. Dia lari kalau jahe. Nggak lari, nggak rebutan. 2 tahun selesai jahe udah nggak usah nanam jahe. Alpukat. Udah nggak ketampung Pak. Iya. Udah pakai truk dulu. Kalau hitungan hasilnya sih alpukat memang ngikutin Haji Zaki bener hitungannya. Artinya kalau ini dapatnya berapa kilo, harganya berapa? Harganya berapa kalau? Sekarang eceran ya di e-commerce itu 50-an ribu. 50-55 ribu. Oke. Miki. Oke. Ya. Berarti di tingkat petani kayak di sini bisa ya kira-kira di sekitar 10-15 masih oke. Saya udah dapat off taker. Nah, Berapapun hasil Bapak, saya beli 35. nah, itu top itu. 35. Kalau ada yang bisa beli lebih tinggi, jual ke dia, Pak. Tapi kalau dia hanya beli 30, jual ke saya. Berapapun juga. Wah, Cuma udah kayak harga kontrak berarti Pak ya. iya. Tapi dia fair kalau ada yang saya Iya, bisa iya. jual 50. Nah, itu tadi ya yang saya cerita 10-15. Itu memang agak beda. Penggunaannya pupuknya kan sintetis. Mungkin dia menghargai ada premium menjadi Enggak. 35 karena organiknya kan? Belum. Oh, belum ya? Belum. Nanti kalau organik ada lagi. Oh, oke. Nah, istri saya kan sebelum waktu kita tanam kan udah ada yang nanam Miki lah beberapa. Dia beli kan. Dia waktu itu beli dari pengepul 45. Dia jual 60, laku keras. Iya, iya, iya. Ya itu yang Mega Mendung si siapa? Evelyn Sirait. Oh iya, saya pernah ke sana. Udah ya. Saya pernah ke kebun. Itu fokusnya Miki. Iya. Dia 50-60 ribu di kebun Iya. jualnya. Di sini Jadi kalau ini kan datang sini berarti 1 hektar kira-kira 400-an pohon ya. 400. 400 average dalam usia 5 tahun. 5 tahun berapa kilo kira-kira? Katanya 100. 100 kilo. 100 kilo dikalikan 400. enggak, 400. kalikan duitnya dulu, jangan kalikan Duitnya kalau 35.000. 30 heeh. 35 kali 100. Kali 100. 100 ton. 35 juta. Enggak 100 kilo. 100 ton. 35 juta. 35 juta. Itu berapa satu pohon? 3,5 juta. 3,5 juta satu pohon. Kalau 100 berarti 350 juta. Kalau 400 4. capek ngitungnya. Jadi ya lihat ya bagaimana 1 hektar itu 400 pohon apokat Miki bisa menghasilkan 1,2 miliar 1,4 miliar satu musim. Iya kan, satu musim. 1 tahun, 1 tahun ya, 1 tahun. Nah, kalau apa namanya nih dibandingkan komoditi lain, ya ini udah termasuk top komoditis gitu. Itu harga kebun loh. Harga kebun. Ya, belum kita nggak ngitung eceran karena eceran 55 Saya pernah ribuan. lihat ada orang di Jakarta Barat, dia punya 1 kebun di luar Jawa. Dia punya outlet kecil. Dia jual online. Alpukatnya sorry aja. Menurut saya nggak ada rasanya. Dia jual 55 laku keras. Iyalah. Nggak itu apokat untuk apa namanya es campur. Kalau Enggak, es campur, bukan konsumsi. Pembelinya 2 kilo, 3 kilo eceran gitu. ya enggak maksudnya kalau apokat rasa nggak jelas, begitu dikasih sirup, dikasih susu, dikasih macam-macam, itu mau apokat bagus, mau apokat yang Kasih coklat premium atau enggak, sisa udah selesai, udah pokoknya enak es buah gitu. Tapi kita kan mencoba edukasi publik supaya apokat itu dikonsumsi sebagaimana Udah bisa pengganti adanya. nasi ya. Jadi ya sebagai pengganti nasi, bikin tidak gemuk tapi energi top lah. Berarti pilihan mengawali bertaninya udah pas. Udah benar. Pilihannya udah mantap. Alhamdulillah. Nah jadi gini, Oh bingung mah. Pilihnya kuat. gini ya sahabat Indonesia, ini teman saya, kalau dari
sekolahnya itu nggak ada urusannya dengan kebun karena Tambang gitu ya? beliau jurusan tambang. Tambang ini jurusannya gali, ngerusak, eksploitasi. Nah, sekarang ini apa namanya? Menghijaukan. Jadi bukan gali tapi tanam. Ini siapapun juga. Nah, beliau ini pensiun dini di BPPT, ya. Tahun 2011 ya. 2011 2012. Ini baru nanem tahun lalu kan? Baru setahun. Nah, bayangkan kalau dia 2011 sudah tanam, sekarang udah susah ditemuin karena udah jadi miliarder keliling-keliling. Sejarah nggak bisa diulang. Nggak bisa. Jadi, bisa disesali. nah kalian ya sahabat milenial ya, jangan takut kepanasan kayak gini, nggak apa-apa, sehat, ya kan? Jangan takut berkeringat ya, karena di sini kalau udah di sini ya malas pulang ke Jakarta kan, karena di sini nggak ada suara macem-macem, sepi. Ke bawah gitu, jalan kira-kira 600 meter ada air terjun. Oh, ada air terjun ya? Air terjunnya agak jauh di sini, 600 meter. Bisa ditarik ke sini nggak air terjun? gitu, Bisa. Bisa. Kan bawahnya kali Citarum. Wih, Kali situ pakai, lu kan Karung jeram. ngerti itu pompa hidram? Iya tahu. Udah pakai itu, Iya. langsung naik, udah nggak perlu pakai listrik. Iya tahu. Airnya naik ke sini tinggal. Itu lumayan lagi headnya 12 meter. Ush, tinggi banget. 12 meter kalau hidram tuh naik berapa kali? Pokoknya kalau hidram naik, yang naik air itu dari yang cuma Turun? 10% dari volume yang masuk. Iya. Terus naiknya bisa berapa kali dari Itu penurunan air? bisa 10 kali. 10 kali ya. Jadi kalau ambil 10 meter dia naiknya sudah 100 meter. Ini paling 30-40 meter. Nyampe, murah, meriah. Teknologi sederhana, nggak perlu pakai listrik, pompanya hanya mekanika air aja yang dipergunakan. Luar biasa. Dan semua tanaman di sini organik, Sehat. 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 Jadi kita nggak perlu takut untuk orang yang menderita komorbid, penyakit kanker, jantung, gula dan sebagainya, karena buah ini hasilnya adalah organik, ya, 100%, 100% organik. Tidak juga menggunakan pestisida, tidak menggunakan insektisida, fungisida, nggak ada, tetapi jamu-jamuan. Herbisida juga. Herbisida nggak pakai. Banyak orang ngadain kan rumputnya itu pakai apa gitu jenis. Oh iya iya. Kita bilang nggak mau. Mending saya gaji orang buat motong aja. Iya iya. Sekalian biar bagus. Baunya juga enak, aroma rumput. Iya. Luar biasa. Saya baru selesai mengunjungi kebun alpukat milik teman saya, dan hari ini saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa bahwa berkebun alpukat yang ada di sini dilakukan secara organik, menggunakan pupuk dasar organik, cukup dengan kotoran hewan dari domba, kemudian juga perawatan untuk mengusir hama menggunakan ramuan herbal, ya, tanpa adanya pestisida maupun insektisida maupun fungisida sintetis. Dan saya melihat tanaman semuanya sehat, dalam umur 1 tahun tumbuh sudah hampir 2 meter. Dengan demikian kebun ini terus memperluas, yang tadinya kira-kira 2 hektar ini menambah menjadi 1,5 hektar. Dan insya Allah kalau saya melihat daripada kondisi tanaman, dalam waktu 1 tahun lagi sudah akan bisa dilihat hasilnya mulai berbunga dan insya Allah akan memetik buah pada waktunya. Seluruh tanaman di sini alpukat kepadatannya adalah 400 pohon per hektar, sehingga 3,5 hektar kira-kira 1.300. Dan tadi hitung-hitungan kami ketika usia sudah 5 tahun, ya, ketika satu pohon menghasilkan kurang lebih 100 kilo, dalam 1 hektar itu akan bisa memberikan pendapatan 1,2 miliar, ya, 1 hektar. Jadi
Bayangkan kalau dibagi dengan 12 bulan adalah 100 juta rupiah tiap bulan untuk 1 hektar. Di sini ada 3,5 hektar, berarti 350 juta rupiah 1 bulan. Tadi kami bercanda bahwa teman saya Bung Yanto pensiun dari BPPT ya pada 2011 dan baru nanam ini 1 tahun. Makanya saya bilang kalau dulu Bung Yanto itu pensiun 2011 nanam, sekarang udah jadi miliarder. Tetapi ya jalan hidup lain dan alhamdulillah tidak juga kehilangan waktu dan kesempatan. Jadi buat semuanya sahabat Indonesia, baik yang masuk usia lansia maupun yang milenial, Anda semua punya kesempatan asal tetap semangat dan berkeinginan untuk maju. Kerja ikhlas, kerja keras, kerja tuntas. Insya Allah akan menghasilkan bukan hanya tanaman yang bagus, tapi juga pendapatan yang lebih bagus dibandingkan Anda kerja di tempat lain. Berkebun adalah tantangan, tapi juga sekaligus kesempatan yang besar buat Anda semua Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.